masjid sudah ada daftar namanya peta dakwah, bisa menjadi bagian dari dokumen takmir. Itu seluruhnya dalam rangka untuk menganalisa nanti kalau ada rapat di masjid, kita bisa menganalisa ini dari sisi ekonomi seperti ini, dari sisi pendidikan seperti ini. Jika kalau nanti ada musyawarah, ya, kalau ada musyawarah itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kita memiliki data sehingga di masjid akan ada rapat bagaimana untuk mensikapi jamaah itu. Itu disebut di situ yang bekerja ataupun level masjid itu sudah mencapai namanya Baitud Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian ba'dal sholat subuh Masjid Besar Sleman Kota yang berada di wilayah Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Alhamdulillah kajian Senin pagi ba'dal subuh bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan 3 hal terkait dengan masjid, ya. Jadi dalam perkembangannya masjid di Indonesia itu diharapkan, dimohonkan. Konsep yang pertama dulu, ketika masih sering diadakan lomba-lomba masjid itu, maka masjid itu harus memenuhi 3 kriteria. Nanti dalam perkembangannya itu 5 kriteria. Dan sekarang sudah muncul lagi yang nanti akan kami sampaikan, walaupun belum begitu memasyarakat, nanti kami sampaikan konsep-konsepnya. Kita awali nanti supaya sambung dan kita nanti akan memahami kira-kira maksudnya apa. Piantun-piantun pinter membuat konsep-konsep menika. Dulu awal-awal ya, itu kalau ada lomba masjid, itu yang dinilai itu ada 3. Namanya idaroh, imaroh, riayah. Jadi idaroh itu jajaran kesekretariatan, sekretaris dan kawan-kawan. Itu kuncinya idaroh itu adalah catatan. Termasuk catatan inventaris, catatan kegiatan, catatan pengurus, itu seluruhnya terdokumentasikan minimal di 2 tempat. 1 ditempel di dinding bisa dibaca siapapun, yang kedua di dalam buku, ya, karena dulu belum ada HP, ya, mungkin laptop juga masih terbatas. Jadi 2 itu. Jadi imamnya siapa saja, terus muadzinnya siapa, itu tertempel di dinding dan ada di buku. Pengajiannya setiap hari apa,
materinya apa, bahkan sampai buku yang dibaca apa gitu. Itu tercatat. Nah, tercatat itu disebut dengan idaroh. Mungkin tempat parkir punya berapa, terus tempat serandal punya berapa, Al-Qur'annya ada berapa, itu dihitung semua. Tercatat kipas anginnya berapa. Kalau dulu belum ada AC dulu belum ada AC, jadi kipas anginnya ada berapa. Nah itu kamar mandi berapa, itu tercatat semuanya. Nah, tercatat itu nilainya 30% dulu. 30%. Terus yang kedua adalah imaroh. Imaroh itu kegiatannya. Jadi kalau ada kegiatan itu berarti nanti nilainya menjadi tambah 60%. Maka nilai paling tinggi di dalam lomba-lomba masjid dulu mesti imaroh kegiatannya. Dan seluruh catatan tadi akan dicocokkan dengan kegiatannya. Ini kok ada pengajian ba'dal subuh, betul kok? Itu ditanyakan. Terus siapa santrinya? Ada sampelnya, sampel santri. Oh ini gitu. Nah itu model lombanya seperti itu. Saya dulu pernah menjadi petugas untuk persiapan lomba masjid ya. Saya sampai nginap gitu dulu, nginap. Saya bekerja di KUA, saya nginap di salah satu masjid di wilayah Tempel, tempatnya Pak Bani yang dulu menjadi anggota Dewan. Jadi kita nginap ya sampai malam itu ya Pak, kita ceki semua sampai waktu lomba. Yang ketiga yaitu riayah. Jadi riayah itu jadi kan itu ada semacam ya kebersihan, pembangunan, pengembangan, itu masuk wilayah dan riayah itu nilainya 10%. Nah, dulu kebiasaannya yang paling berat itu di catatan. Rata-rata masjid itu ada kegiatan tetapi mencari orang yang mencatat itu yang agak berat. Catatan di dinding ataupun catatan yang berada di buku-buku. Nah, jadi buku itu cukup banyak dulu yang harus disiapkan di masjid itu. Bahkan lebih hebat lagi ada catatan jamaah yang dipersensi lah, ini yang paling persensi jamaah. Jadi kalau subuh itu ada yang di depan pintu pegang buku yang biasa sholat subuh itu. Kalau yang datang ya dicentak, yang datang. Jadi nanti kalau sudah tidak hadir subuhan sampai 3 kali ya disowani, ditanyakan kok tidak datang 3 kali, ada apa? Jangan-jangan sakit gitu loh. Jangan-jangan sakit itu. Jadi jamaah itu terpantau harian, tercatat ada bukunya. Nah kalau bisa seperti itu ya nilainya full nanti 60%, 30%, 10% nilainya 100 ya. Itu tahap pertama. Yang tahap kedua itu muncul istilah masjid pemberdaya. Masjid ini konsepnya ada 5 hal. Ada 5 hal. Yang pertama namanya Baitullah. Baitullah itu yang dibahas mulai dari imam, ya, muadzin, ya, terus tempat wudhu. Itu karena arahnya itu begini, arahnya hendaknya orang mau melaksanakan sholat itu terselesaikan. Nah, kan pertama tempat wudhu itu harus final. Berarti harus ada yang adzan. Nah, terus harus ada imam. Jadi kalau tempat wudhunya sudah bagus, imam juga sudah ada daftarnya, ada catatannya, dan betul-betul terjadi. Terus muadzin juga ada catatannya dan sudah terjadi lah, maka itu Baitullah itu berarti sudah lolos. Tapi kalau azan muadzinnya belum ada, gitu. Terus sampai terlambat 5 menit, 10 menit itu ya Baitullah saja belum bisa terlaksana. Itu level pertama, Baitullah ya. Yang kedua adalah Baitul Mal.
Baitul Mal itu naik sedikit. Artinya apa? Di masyarakat yang memiliki kelebihan harta itu sudah punya kepedulian untuk infak, sedekah. Terutama ya bagi yang hartanya sudah sampai nisab, sudah tidak perlu dioyak-oyak lagi, sudah gampangane iki malah marani takmire. Mas aku tulung etungno bandaku, aku ki zakate piro. Wis ngoten niku berarti itu baitul malnya berarti jalan. Berarti sudah jalan. Jadi orang-orang itu tiap bulan sudah, aku kok bulan ini urung ditarik ya, wis ngono kuwi luar biasa. Maka kalau beberapa masjid itu untuk membayar zakatnya itu sudah disepakati sebulan sekali ya, malam Ahad pekan pertama tidak perlu dioyak-oyak, dah bendaharanya sudah tinggal menerima amplop atau bayar zakatnya itu. Berarti itu baitul malnya sudah hidup, sudah benar. Nah, terus ditambah lagi namanya baitut tarbiyah. Baitut tarbiyah. Baitut tarbiyah di sini itu artinya regenerasi itu sudah dipikirkan sejak awal. Anak-anak, pengajian anak-anak harus ada. Karena harapannya ketua takmir masjid 30 tahun yang akan datang, harapannya ya yang sudah sejak kecil ngaji di TPA itu. Terus ada remajanya. Remajanya juga bergerak. Nah, remaja itu juga ikut mengurusi yang anak-anak. Jadi ada regenerasi, jadi ada pendidikan, maka disebut baitut tarbiyah. Pendidikannya dengan bagus. Jadi orang tuanya ngayomi, membiayai, remajanya juga sanggup membantu yang bapak-bapak, ibu-ibu untuk ikut mengelola anak-anak. Ada taman pendidikan Al-Quran, ada taman kanak-kanak Al-Quran, itu digerakkan. Nah, kalau itu sudah berjalan, maka sudah bisa disebut dengan baitut tarbiyah. Jadi anak, remaja, orang tua sudah bersama-sama. Bahkan terjadi pertemuan ya. Sekarang kalau taman pendidikan Al-Quran itu, kalau ada evaluasi, ini saya sampaikan sedikit. Kalau santrinya itu ada bukti ikut memberikan infak di tempat TPA ya, itu nilainya lebih tinggi. Jadi TPA yang santrinya bayar dan tidak bayar itu malah nilainya tinggi yang bayar. Karena itu sebagai bukti bahwa sudah ada hubungan antara wali santri dengan takmir, sudah ada kontak, sudah ada saling menguatkannya itu. Nilainya lebih tinggi. Di beberapa masjid ada yang tidak tega dengan santrinya. Wah, mau ke masjid saja sudah alhamdulillah Pak. Gitu. Saya takut nanti kalau ada kartu infak malah tidak berangkat ke masjid. Sudah saya beri jalan keluar. Kartunya itu tulisannya sukarela gitu. Artinya memberi kesempatan kepada yang hartanya berlebih untuk memberikan infak lewat anaknya yang ikut TPA, tapi yang kira-kira memang tidak mampu, ya seandainya dia termasuk yang tidak membayar tidak apa-apa. Tapi yang akan membayar diberikan kesempatan. Nah, dan itu ada nilainya kalau kita akreditasi. Akreditasi TPA itu ada nilainya. Bukti bahwa anak itu infak lah gitu, infak. Tetapi sifatnya sukarela. Bukan ikatan yang sifatnya wajib. Jadi memberikan pendidikan kepada anak. Itu namanya, di situ sudah ada pendidikan mulai dari anak, remaja kepada orang tua. Dan TPA itu minimal 3 bulan sekali pertemuan wali santri, itu pertemuan. Ketemu sama siapa? Ketemu komplit ya.
sama ustadz-ustadzah, sama pembina TPA yang ditunjuk oleh takmir, sehingga seandainya ada orang tua menyampaikan tentang berbagai hal tentang anaknya yang ikut TPA, itu bisa didengarkan bersama-sama oleh takmir masjid untuk dia dijadikan rapat dan nanti jadikan putusan bagaimana sebaiknya pengelolaan TKA dan TPA. Ya, ada resep sedikit, memang kalau mendidik anak-anak itu kuncinya anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil, ya gitu. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Yang namanya anak kalau berprestasi harus diberi hadiah, dimotivasi, diberikan penghargaan kalau prestasi. Tetapi kalau ada kekeliruan karena memang masih anak, ya harus dimaafkan. Jadi jangan sampai anak salah dikit dimarahi, lari dikit dipentelengi, lah itu tidak boleh, ya harus dia dimaafkan kalau anak. Tapi kalau ada prestasi itu harus diberikan itu. Nah, ini hal seperti itu menjadi laporan pada saat pertemuan antara wali TPA, wali santri dengan ustadz-ustadzah dengan komite dan lain sebagainya. Maka komitenya itu pertemuannya adalah 3 bulan sekali, itu paling lambat. Karena itu kalau per 3 bulan sekali berarti setahun hanya 4 kali. Nah, setelah Baitul Tarbiyah maka muncul namanya Baitul Dakwah. Baitul Dakwah. Jadi Baitul Dakwah itu di masjid sudah ada daftar namanya peta dakwah. Ya, peta dakwah itu umat Islam, ya, termasuk warga masyarakat yang ada di sekitar masjid, itu masjid punya datanya. Walaupun data itu tidak harus terbuka sekali, bisa menjadi bagian dari dokumen takmir, ya. Seperti data itu berbunyi begini, ya. Poin pertama, berdasarkan ekonomi itu. Paling tinggi, menengah, ya, ada. Berdasarkan pendidikan, ada. Nah, itu seluruhnya dalam rangka untuk menganalisa, nanti kalau ada rapat di masjid, kita bisa menganalisa ini dari sisi ekonomi seperti ini, dari sisi pendidikan seperti ini. Jika kalau nanti ada musyawarah, ya, kalau ada musyawarah itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Termasuk juga umpamanya begini, contoh yang paling mudah. Ternyata ada jamaah baru, ya. Iya, itu jamaah baru itu keluarganya kasihan. Gimana kita? Ya rapat banyak. Nah, kita mengetahui jamaah baru keluarganya kasihan itu karena kita memiliki data. Nah, kita memiliki data sehingga di masjid akan ada rapat bagaimana untuk mensikapi jamaah itu. Nah, itu disebut di situ yang bekerja ataupun level masjid itu sudah mencapai namanya Baitul Dakwah. Jadi masyarakat petanya itu tertangkap oleh jajaran takmir masjid. Jadi masyarakat itu potretnya ada di masjid. Potret anak-anaknya, anak Islam jumlah berapa, yang ikut TPA berapa, yang belum ikut berapa, kalau yang tidak ikut di masjid sini sudah ikut di mana, ya itu ada data. Nah, disebut peta dakwah. Nah, peta dakwah itu nanti untuk menggerakkan dakwahnya itu. Nah, kalau sudah itu meningkat yang terakhir namanya Baitul Muamalah. Nah, kalau sudah kalau sudah 5-5-nya tadi ada, jadi Baitullah, lantas Baitul Mal, lantas Baitul Tarbiyah. Nah, Baitul Tarbiyah tadi sebenarnya ada tambahan sedikit. Kalau zaman sekarang, anak-anak, remaja, orang tua itu sudah bisa
sudah bisa menerapkan teknologi. Kalau sekarang ya HP itu ya LCD ya, kamera, itu anak muda sudah mulai dilibatkan sehingga data-data itu selain di dinding, kalau sudah masjid pemberdaya itu juga ada di HP. Jadi di HP itu kalau dibuka sudah bisa. Kalau ditanya di HP-nya itu sudah imamnya sinten mawon, jamaahnya sinten mawon, gitu ya. Jadi kalau HP kok untuk nyimpen data jamaah itu kan ya luar biasa ya, luar biasa. Data masyarakat, data jamaah subuh, data jamaah zuhur, data jamaah ini menjadi itu tadi yang di Baitul Tarbiyah. Nah, Baitul Muamalah itu satu dengan yang lain sudah saling menguatkan. Siapa tahu di sekitar masjid ini ada bakul pecel sing durung tindak masjid. Nah, maka Baitul Muamalah itu begini. Yesuk buka puasa Ramadan sesuk di booking pecele ping pira? Papat. Ya karo tidungani muga-muga bar dipeseni ping papat terus kersa dados jamaah masjid. Oh iya sing durung ning masjid ku ora mung bakule pecel. Bakule dawet ternyata juga belum. Wah, kalau begitu bakule dawet sok Ramadan dipeseni ping 8. Dienggo buka bersama karo didongani. Muga-muga bar dipeseni ping 8 sesuk tindak masjid. Wah. Ya tambah dalil meneh. Niki sing pun panjenengan apal sedaya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-104. Ini kalau dalam tafsirnya Bapak Profesor Yunari Ilyas begini. Kita mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran itu kalau sanggup sendiri boleh. Ijen gleling niku mboten napa nek mampu. Ning nek mboten mampu piyambak nggih ngejak napa? Ngejak kanca. Kadang-kadang mengajak kebaikan itu juga ada yang berat. Ingin contoh mengajak kebaikan berat? Gawe rumah sakit. Gawe rumah sakit ki nek dhewe yo. Ngejak kebaikan itu, tetapi ternyata mengajak kebaikan bikin rumah sakit itu berat. Berarti perlu orang banyak, perlu mengajak kebanyakan. Nah, sebagai penutup ya, surah An-Nahl. Nah, ini ayat tentang dakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya, ila akhir. Jadi kita ini memang ud'u itu fi'il amr ya. Dari da'a yada'u ya. Da'a itu fi'il madhi, yada'u itu fi'il mudhari', ud'u itu fi'il amr. Ajaklah. Ya, ajaklah ya ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Nah, cara hikmah itu tafsirannya ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya awake dhewe ajak-ajak iki ya kudu mengerti tentang Kanjeng Nabi. Sebagai kata penutup ya, di tafsir yang kami baca, tafsir terbaru namanya tafsir At-Tanwir. At-Tanwir itu artinya pencerahan. Kita kalau belajar Al-Qur'an itu harus sekarang ya, ini menurut ahli tafsir yang kontemporer di zaman sekarang kekinian. Belajar Al-Quran itu memang urut-urutannya qauliyah, kauniyah, tarikhiyah. Qauliyah, Al-Quran memang harus dibaca. Dewe iki bendina pancen kudu maca Al-Quran ya, syukur ya saya sepuh ki saya akeh. Saya sepuh saya napa? Saya akeh. Nek Muhammad As-Sayyim menganjurkan ben rumah kita tidak kemasukan asyaiton, ada kitab judulnya Buyut Latat Khuluha Asyayatin. Buyut Latat Khuluha Asyayatin. Rumah-rumah supaya tidak kemasukan asyaiton itu tiap hari harus untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit.
Walaupun sedikit banyak lebih bagus. Nah, untuk berikutnya setelah baca Al-Quran, yang kedua kauniyah. Kalau kita melihat ciptaan Allah, itu yakin ini adalah kekuasaanipun Gusti Allah. Maka kita perlu bersyukur, perlu bersyukur kalau melihat ciptaan Allah. Dan yang paling terakhir tarikhiyah, sejarah nggih. Kita tahu beberapa ahli mengatakan Al-Quran yang 30 juz itu ternyata hampir 70% berisi tentang apa? Sejarah, cerita-cerita sejak zaman Nabi Adam. Maka ya Al-Quran kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tiap hari jangan sampai kita sama sekali tidak membaca Al-Quran. Kalau di kota gede dulu ada istilah tiada hari tanpa tadarus Al-Quran. Sekarang dirubah, yelnya dirubah. Kalau dulu kan tiada hari tanpa tadarus Al-Quran, sekarang menjadi tiada hari tanpa Al-Quran. Nah, gitu. Terus sekarang ada pengembangan lagi dengan Al-Quran. Monggo niki ditirokke sebagai penutup. Dengan Al-Quran, monggo. Lo baleni, sing bener mboten dengan, bersama gitu. Niru persis. Niki kula Bandungan didol ten Sleman. Bersama Al-Quran, monggo. Kita menang. Bersama Al-Quran kita jaya. Bersama Al-Quran kita mulia. Nah, ini jel-jel untuk ben seneng maca napa? Al-Quran. Jadi nek pengen dadi wong menang, jaya dan mulia harus selalu bersama Al-Quran. Mbok pilih makaten monggo kita syukuri sarengan kanthi waosan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.